Di sebuah dunia yang masih percaya bahwa sejarah hanya bisa digerakkan oleh usia matang dan pengalaman panjang, lahirlah seorang anak yang kelak membuktikan bahwa keyakinan, visi, dan keteguhan jiwa mampu meruntuhkan tembok paling kokoh yang pernah dibangun manusia. Namanya Mehmet, putra Sultan Murad Semaniyah. Ia lahir pada tahun 1432 di tengah dunia yang terbelah antara timur dan barat, antara Islam dan Kristen, antara masa lalu Bizantium dan masa depan yang belum bernama. Sejak kecil, Mehmet tidak dibesarkan sebagai pangeran biasa. Ia dididik dengan disiplin keras, ilmu agama yang mendalam, strategi perang, filsafat Yunani, matematika, astronomi, dan berbagai bahasa Arab, Persia, Latin, bahkan Yunani. Namun, kecerdasan saja tidak cukup. Mehmet kecil dikenal keras kepala, emosional, dan sulit dikendalikan. Para gurunya bahkan sampai mengeluh. Hingga suatu hari, ayahnya menyerahkan pendidikan Mehmet kepada seorang ulama tegas bernama Syekh Aksyamsuddin. Di tangan Syekh Aksyamsuddin, Mehmet tidak hanya diajari ilmu jiwanya ditempa, ia diajarkan bahwa kekuasaan bukanlah tujuan, melainkan amanah, dan bahwa penaklukan sejati adalah menaklukkan diri sendiri. Pelajaran ini membentuk karakternya secara fundamental. Pada usia yang sangat muda, 12 tahun, Mehmet naik takhta untuk pertama kalinya. Dunia mencibir. Para bangsawan meremehkan. Musuh-musuh Utsmaniyah mencium adanya kelemahan. Dan benar saja, kekacauan pun terjadi. Ketidakstabilan politik memaksanya turun takhta. Murad kedua akhirnya kembali memerintah. Sementara Mehmet belajar satu pelajaran terpenting dalam hidupnya. Kekuasaan tanpa kesiapan jiwa adalah kehancuran. Pengalaman pahit ini tidak mematahkannya, justru menempa dirinya. Tahun-tahun berikutnya, Mehmet berubah total. Ia menjadi lebih pendiam, observatif, dan penuh perhitungan. Di dalam dirinya tumbuh satu obsesi yang tidak pernah padam, sebuah kota yang berdiri angkuh di antara dua benua. Kota yang disebut para sejarawan sebagai Roma kedua. Kota yang selama 1000 tahun tidak pernah bisa ditaklukkan. Konstantinopel bagi dunia Islam. Kota itu bukan sekadar target strategis. Ia adalah sebuah nubuat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa Konstantinopel suatu saat akan ditaklukkan, dan sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukannya. Nubuat ini bergema dalam benak Mehmet sejak ia masih muda. Ini bukan lagi soal ambisi pribadi, melainkan sebuah panggilan sejarah yang harus dipenuhi. Namun, Mehmet tidak terburu-buru. Ia mempelajari dengan saksama setiap kegagalan para pendahulunya. Ia membaca peta, menganalisis arus laut, mempelajari struktur tembok kota yang legendaris, menyelidiki politik internal Bizantium, bahkan memahami psikologi musuh-musuhnya. Saat Sultan Murad kedua wafat, Mehmet kembali naik takhta, kali ini pada usia 19 tahun. Sekali lagi, banyak yang masih meremehkannya. Mereka tidak tahu bahwa di balik wajah muda itu tersembunyi pikiran seorang strategis jenius dan jiwa seorang visioner yang dingin namun penuh keyakinan. Langkah pertama Mehmet bukanlah menyerang, melainkan menenangkan musuh. Ia mengirim pesan damai ke Kaisar Bizantium, Konstantinus XI. Ia bahkan bersumpah tidak akan menyerang wilayahnya. Sementara Bizantium merasa aman dan lengah, Mehmet justru melakukan gerakan brilian. Ia membangun benteng Rumeli Hisar di sisi Eropa, Selat Bosporus, tepat di seberang benteng yang sudah ada di sisi Asia. Ini adalah sebuah cekikan strategis yang secara efektif memutus jalur bantuan laut ke Konstantinopel. Diplomasi yang manis di depan, persiapan pengepungan total di belakang. Sebuah taktik yang menunjukkan kedewasaan politiknya. Dalam aspek militer, Mehmet adalah seorang inovator sejati. Ia paham betul bahwa tembok Konstantinopel yang kokoh tidak bisa dikalahkan dengan cara-cara lama. Maka, ia memesan sesuatu yang akan mengubah wajah peperangan selamanya. Meriam raksasa. Meriam-meriam ini
yang dirancang oleh seorang insinyur bernama Urban adalah senjata super pada masanya. Dentumannya mengguncang bumi, dan setiap proyektilnya menghantam tembok yang selama Berebedebot dianggap tak tertembus. Setiap tembakan bukan hanya merusak batu, tetapi juga menghancurkan mitos keabadian Bizantium. Namun, kejeniusan sejati Mehmet terlihat bukan hanya pada kekuatan, melainkan pada ketekunan dan kreativitasnya. Pengepungan berlangsung berminggu-minggu. Pasukan mulai lelah, korban terus berjatuhan. Moral pasukan mulai goyah. Di saat para jenderalnya mulai ragu dan menyarankan untuk mundur, Mehmet tidak berteriak marah. Sebaliknya, ia masuk ke dalam tendanya. Di sana, ia berdoa, menangis, memohon petunjuk kepada Tuhan, dan memeriksa kembali niatnya. Apakah ini murni ambisi pribadi, atau benar-benar sebuah amanah sejarah? Lalu, datanglah keputusan paling berani, paling gila, dan paling jenius dalam sejarah militer abad pertengahan. Armada Utsmaniyah terhalang masuk ke Teluk Tanduk Emas karena rantai raksasa yang dibentangkan oleh pihak Bizantium. Apa yang Mehmet lakukan? Ia memerintahkan sesuatu yang dianggap mustahil, mengangkut puluhan kapal perang melalui daratan. Di atas, jelendanggun kayu yang dilumuri lemak hewan. Ratusan kapal ditarik oleh ribuan tentara dan lembu di malam hari, melintasi bukit-bukit di Galata. Dan saat fajar menyingsing, armada Utsmaniyah secara ajaib telah muncul di perairan Tanduk Emas, tepat di belakang pertahanan Bizantium. Bayangkan betapa terkejutnya para penjaga kota. Dampak psikologisnya luar biasa. Kota yang selama ini merasa dilindungi oleh Tuhan dan sejarah, kini dikepung dari segala arah, bahkan dari titik yang dianggap paling aman. Pertahanan mental musuh seketika runtuh. Pada tanggal 29 Mei tahun 1453, serangan terakhir dilancarkan. Mehmet tidak bersembunyi di tenda mewahnya. Ia berada di garis depan, memimpin pasukannya, mempertaruhkan nyawanya bersama para prajuritnya. Ia menunjukkan bahwa seorang pemimpin sejati tidak hanya memberi perintah, tetapi juga memberi teladan. Saat Konstantinopel akhirnya jatuh, Mehmet memasuki kota. Namun, ia tidak masuk dengan sorak-sorai kemenangan yang angkuh. Diceritakan, ia meneteskan air mata. Ia turun dari kudanya, bersujud di tanah, dan mengucapkan syukur kepada Tuhan. Ia tidak datang untuk menghancurkan kota. Ia datang untuk menghidupkannya kembali. Gereja terbesar di dunia Kristen saat itu, Hagia Sophia, tidak ia ratakan dengan tanah. Ia mengubahnya menjadi masjid, sebuah simbol peralihan zaman, bukan penghancuran peradaban. Mehmet segera menjamin keselamatan seluruh penduduk kota, menjanjikan kebebasan beragama bagi komunitas Kristen dan Yahudi, dan bahkan memanggil kembali orang-orang terpelajar yang telah melarikan diri untuk kembali dan membantu membangun kota. Konstantinopel pun bertransformasi menjadi Istanbul, ibu kota dunia baru yang kosmopolitan. Secara psikologis, Mehmet kedua adalah sosok yang penuh paradoks. Ia bisa sangat lembut pada para ulama dan ilmuwan, namun bisa sangat kejam pada para pengkhianat negara. Ia mencintai seni, sastra, dan filsafat, namun tidak ragu menumpahkan darah demi menjaga stabilitas kekaisarannya. Ia memahami satu hal yang jarang dimengerti oleh banyak penguasa. Empati tanpa ketegasan akan melahirkan kekacauan, sementara ketegasan tanpa empati akan melahirkan tirani. Ia mencari keseimbangan di antara keduanya. Dalam spiritualitasnya, Mehmet bukan seorang sufi yang menjauh dari urusan duniawi. Ia adalah seorang pemimpin yang membawa nilai-nilai spiritual ke pusat kekuasaan. Ia sangat meyakini bahwa kemenangan sejati tidak datang dari kekuatan senjata semata, melainkan dari keadilan dan niat yang lurus. Karena itu, setelah penaklukan, ia fokus membangun sistem hukum yang adil, melindungi kaum minoritas, dan membuka Istanbul bagi siapapun yang ingin berkarya dan membangun kehidupan baru tanpa memandang latar belakang mereka. Di akhir hidupnya, Mehmet masih memiliki mimpi-mimpi besar. Ia dilaporkan merencanakan ekspedisi besar
Berikutnya bahkan hingga ke Roma, jantung dunia barat. Namun, ajal lebih cepat menjemputnya. Ia wafat pada tahun 1481, meninggalkan sebuah kekaisaran yang tidak hanya luas secara wilayah, tetapi juga kaya dalam pengaruh peradaban. Mehmed II tidak hanya menaklukkan sebuah kota, ia menaklukkan sebuah zaman. Ia menjadi jembatan antara abad pertengahan dan era modern. Ia membuktikan bahwa sejarah tidak hanya digerakkan oleh usia dan pengalaman, melainkan oleh visi yang besar, keberanian yang luar biasa, dan keyakinan yang ditempa oleh ilmu pengetahuan, serta keimanan yang mendalam. Dan hingga hari ini, di Istanbul, di antara kumandang azan dan dentang lonceng gereja, di persimpangan antara timur dan barat, nama Mehmed Al-Fatih masih terus bergaung, bukan hanya sebagai legenda masa lalu, tetapi sebagai pengingat abadi bahwa peradaban besar hanya bisa lahir dari jiwa-jiwa yang besar. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian menyukai kisah-kisah inspiratif seperti ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya. Sampai jumpa di video berikutnya.